Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys ya. Ini kita mau ke makam Simbah Baran, yaitu daerah Baran Kauman, yaitu Simbah Bagus Gunung ya, yang merupakan punden di daerah sini. Dan kita akan menuju ke sana untuk mengetahui lebih detail tentang sejarah dari Simbah Bagus Gunung guys ya. Tapi sebelumnya kita akan coba mampir di masjid yang konon merupakan peninggalan dari Simbah Bagus Gunung guys ya. Masjid berada di depan, kita akan coba ke sana ya. Ini guys ya, kita sampai di masjid peninggalan dari Mbah Bagus Gunung. Ini guys ya, ini kita lihat di sini ada yaitu semacam kayak bebatuan, yaitu bekas peninggalan dari mungkin era lalu guys. Ini seperti mungkin kayak umpa atau apa ini yang berada di sini. Ini seperti maisan makam, guys ya. Ini kita lihat, ini adalah semacam kayak jam atau tugu. Ini kita lihat di sini. Ini dulunya mungkin jam untuk mengingat waktu ketika mungkin masuk masa ibadah atau sholat, atau bisa jadi ada tugu perbatasan atau tapal batas guys ya. Dan itu adalah masjidnya, cuma sudah direnovasi total guys ya, sudah direnovasi total. Dan itu adalah peninggalan dari Mbah Bagus Gunung yang dulunya mungkin adalah semacam kayak suro atau tajuk guys ya, atau mungkin dulunya adalah sanggar, tempat beribadah atau langgar ya. Berarti itu kita akan coba mencari tahu tentang sejarah dari Simbah Bagus Gunung guys ya. Ini nanti kita akan lanjut ke makam beliau, yaitu di daerah Baran Gunung, Baran Kauman guys ya, Baran Kauman. Ini adalah peninggalan dari beliau, yaitu tugu atau mungkin jam kuno ya ini guys ya. Kita akan langsung lanjut ke makam beliau guys ya. Ini guys ya, kita akan langsung ke masjid atau ke makam, yaitu makam Simbah Bagus Gunung, yang jaraknya mungkin sekitar ya 200 meteran dari masjid atau musola atau langgar atau tajuk atau mungkin tempat ibadah peninggalan beliau guys ya. Ini kita menuju ke makam dari Simbah Bagus Gunung. Ini guys ya, kita melalui jalan yang sempit atau jalan kampung. Mungkin dulunya di daerah sini belum ada rumah ya guys ya, cuman sekarang sudah padat ini. Kalau zaman dulu belum ada ini rumah-rumah di sini. Dan ini, nah itu kita hampir sampai di makam Simbah Bagus Gunung guys ya. Wah, ini sangat ramai guys, orang ziarah ini. Wah, ini kita ketemu lagi dengan Mas Mukti ini guys ya. Ini kita sampai di sini, nanti kita akan sambung lagi guys ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys ya, kita sampai di lokasi makam Simbah Bagus Gunung guys. Ini adalah lokasi makam beliau, dan ini di depan ada makam tua juga. Ini kita lihat di sini. Ini guys ya, ini juga makam tua era Mataram Islam. Ini juga makam tua juga berada di sini. Dulu batu nisannya di bawah, kemudian diangkat ke atas ini ya. Dan ini adalah era makam tua semua berada di area sini guys ya. Ini kita lihat di sini. Kita akan coba masuk ke dalam. Lokasi makam beliau berada di sini guys ya. Berada di dalam situ adalah lokasi makam beliau. Itu guys ya, itu ada cungkup makam beliau. Nah ini kita lihat, ini ada batu nisan era Mataram lama juga ini guys ya. Era Mataram lama. Ini kita lihat di sini juga, di area sini juga banyak. Kita akan coba masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul ghaib, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum. Ini guys ya, ini kita lihat di sini, ini kita bisa menemukan yaitu beberapa batu nisan era lama ini sampai ke arah sana. Dan itu di depan situ adalah makam Simbah Bagus Gunung guys ya. Ini berada di bawah pohon apa ini, kenanga apa pohon kenanga mas ya, pohon kenanga mungkin guys ya. Kita akan coba masuk ke dalam. Ini ada batu nisan juga lama yang tergeletak di sini. Ini ada batu nisan guys ya. Nah ini kita lihat banyak makam tua. Dan ini kita lihat di sini ya guys ya. Ini adalah makam tua, makam era zaman dahulu, dan masih misterius tentang keberadaan yaitu Simbah Bagus Gunung yang merupakan leluhur yang berada di sini. Ini adalah makamnya berada di daerah sini guys ya. Ini lokasi Baran Kauman. Ini adalah makam beliau, yaitu leluhur zaman dahulu yang disemayamkan di daerah sini, mungkin pengikut atau mungkin juga masih keluarga dari beliau, yaitu Simbah Bagus Gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul ghaib.
Ini guys ya. Ini kita di sini kita bisa melihat tulisan yaitu Mbah Bagus Gunung guys ya. Ini kita lihat dan di sini tempat untuk ziarah sekarang udah bagus guys ya, dan kita lihat bisa nyaman berada di sini karena ini sudah terorganisir dan sudah ada beberapa peraturan dan tata-tata ziarah. Mungkin bagi para peziarah yang mau ke Mbah Bagus Gunung ini, kita lihat di sini itu mengucapkan salam yaitu assalamualaikum ya waliwah, assalamualaikum ya ulama wah ya, ini dan seterusnya. Di sini ini disunahkan untuk berwudu juga, kemudian membaca Al-Quran, dan dilarang membawa alat-alat tertentu semacam gamelan dan lain sebagainya. Ini guys ya, berada di sini. Dan ini kita kan, ini adalah tempat untuk berziarah, ini berada di area sini. Ini mungkin untuk berdoa dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini guys ya, sangat luas, dan itu adalah makam beliau, itu Mbah Bagus Gunung guys ya. Kita akan coba masuk ke dalam, Mas. Kita akan coba masuk ke dalam dulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlul ghaib, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum. Ini guys ya, jadi ini adalah makam beliau. Assalamualaikum Mbah. Ini kita lihat di sini adalah makam beliau, ini Mbah Bagus Gunung guys ya. Ini adalah makam beliau, dan sejarah yang ada tentang beliau itu banyak yang kabur atau tidak dimengerti karena eranya sangat cukup lama guys ya. Dan kita lihat ini batu-batu ini dikatakan itu digali ya, itu mungkin sangat lama. Ketika era Belanda pun itu sekitar 1891 sudah ada penggalian di daerah Baran Gunung ini untuk mendeteksi adanya peninggalan purbakala berada di sini. Kemudian diteruskan lagi itu sekitar 14-an guys ya, itu juga Belanda. Kemudian tahun berapa 2000 berapa juga ada, dan ini sudah 3 kali direnovasi makam beliau. Dan ketika digali itu kita menemukan yaitu batu-batu yang berada di sini ini guys ya, dan diperkirakan dari Dinas Purbakala ini adalah batu candi guys ya. Seperti itu. Sebenarnya itu kalau menurut pemandangan saya pribadi itu makam era Mbah Bagus Gunung adalah makam era sebelum adanya kewalian masuk ke yaitu tanah Jawa khususnya guys ya, karena beliau termasuk dari penerus yaitu agama Samawi, yaitu bersiar tentang agama Samawi, yaitu agama tauhid atau agama ketuhanan, yaitu bersumber dari sebuah kitab yang langsung dari wahyu yang diturunkan wali-wali, yaitu melalui wali, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wali. Jadi termasuk agama tauhid yang ada sangat cukup lama sebelum adanya era Islam masuk, termasuk sebelum adanya era Hindu masuk, yaitu era Kapitayan pun masih di bawah yaitu agama Samawi atau agama tauhid. Dan ini adalah makam beliau, dan ini mungkin makam dari abdi dalam atau pengikut beliau juga. Ini juga guys ya berada di sini, dan ini ada 3 makam berada di sini. Kalau dulunya di sini adalah area makam guys, semuanya area makam, cuman karena adanya zaman dan mungkin ketika itu masuknya Belanda juga banyak makam yang hilang ya guys, seperti itu. Jadi Mbah Bagus Gunung sendiri adalah membawa ajaran tauhid, yaitu agama Samawi atau agama langit kalau orang Jawa menyebut guys ya. Jadi agama tauhid atau Samawi itu disebarkan oleh yaitu 3 nabi sebenarnya, cuman yang meneruskan dari ayahnya yaitu Nabi Daud atau Raja Daud itu adalah Nabi Sulaiman guys yang membawa, dan sampai ke yaitu Nusantara. Khususnya beliau berhenti di ada 3 tempat, yaitu di Sumatera, Sulawesi, dan di tanah Jawa ini sendiri. Jadi ini adalah Mbah Bagus Gunung adalah generasi keberapa itu, mungkin sekitar generasi ke-5 dari atau ke-6 semenjak yaitu Nabi Sulaiman menyebarkan agama tauhid di Nusantara ini sendiri guys ya. Itu sekitar mungkin kalau Nabi Sulaiman berada yaitu tahun sekitar 1989 sampai 989 sebelum Masehi guys ya. Jadi ini era mungkin sama dengan era Aji Soko guys ya, seperti itu guys ya. Jadi beliau menyebarkan agama tauhid yaitu agama ketuhanan. Jadi hanya menyembah satu Tuhan, dan tempat beribadahnya adalah sanggar guys ya, atau mungkin kalau kemudian masuk Islam kewalian itu disebut yaitu langgar guys ya, seperti itu. Dan memang benar guys ya, kalau kita bisa melihat dari batu nisan kemudian tinggalan-tinggalan semacam kayak umpak-umpak seperti ini atau batu-batu andesit seperti ini adalah tinggalan dari, mungkin kalau dilihat secara langsung itu adalah era-era Hindu guys ya. Cuman kalau kita bisa melihat secara detail teliti, dan mungkin kita bisa melihat secara batin juga bahwa di sini adalah peninggalan yaitu bukan era Hindu, bahkan sebelum Hindu jauh guys, yaitu Mbah Bagus Gunung adalah eranya sebelum Hindu jauh, atau mungkin bisa saja 1 Masehi guys ya, seperti itu. Dan Mbah Bagus Gunung sendiri adalah menyebarkan agama tauhid atau Islam tanpa memandang bulu pada siapapun, dan banyak yang pengikut yang kemudian itu mengikuti dari syiar yang beliau bawa, yaitu tentang
mengajarkan tentang ketuhanan atau tauhid ya guys ya. Dan sebelum di daerah Kauman ini sendiri, Mbah Bagus Gunung bersama dengan yaitu beberapa leluhur juga ya, sekarang menjadi leluhur di daerah Gembyang, yaitu Simbah Jugila Warawar dan Simbah Kiai Tongklang, itu dulunya sama-sama berada atau pertama kali berada itu di yaitu Baran Gunung guys ya, yaitu berada di puncak bukit yaitu di Baran Gunung. Kemudian setelah di sana terbentuk sebuah desa atau pemukiman, kemudian Mbah Bagus Gunung turun ke sini atau ke Baran Kauman ini sendiri. Kenapa dikatakan Baran Kauman? Karena banyaknya kaum atau pengikut dari Mbah Bagus Gunung berada di sini. Kemudian setelah di sini ada rumah atau mungkin ada kependudukan atau perkampungan, kemudian Mbah Jugila Warawar turun ke bawah dan bersiar di daerah Gembyang guys ya, atau Baran Gembyang seperti itu guys ya. Jadi Mbah Bagus Gunung adalah seorang pesiar yaitu agama tauhid atau samawi guys ya, seperti itu. Dan samawi sendiri kemudian pecah menjadi beberapa bagian agama setelah meninggalnya mungkin sesudah era Mbah Bagus Gunung, ada yang yaitu sebut agama Kapitayan ya, seperti itu guys ya. Kalau agama Kapitayan lebih ke yaitu ke semacam kayak dinamisme guys ya, ada sebuah perwujudan yang disembah, jadi ada candi-candi yang didirikan dan lain sebagainya seperti itu guys ya, atau tempat suwung untuk menyembah yaitu Tuhannya seperti itu guys ya. Kemudian pecah lagi ada yaitu Hindu juga yang lebih ke animisme dan dinamisme, ada semacam perbentukan yaitu dewa, yaitu manifestasi terhadap manifestasi dari Tuhan, yaitu ada perwujudan dewa seperti Brahma, Wisnu, Siwa dan lain sebagainya seperti itu guys ya. Jadi kalau Mbah Bagus Gunung sendiri itu tidak ada perbentukan yaitu dewa Tuhan, yaitu Tuhan hanya satu yaitu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengajarkan tentang tauhid atau ketuhanan, di manakah Tuhan dan berada di manakah Tuhan, kemudian apa yang layak kita sembah, seperti itu guys ya, dulu yang diajarkan oleh Mbah Bagus Gunung seperti itu. Itu guys ya. Oke guys ya. Dari makam Mbah Bagus Gunung kita cukupkan dulu, nanti kita akan sambung lagi tempat yang lain. Tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga. Selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita semua, yaitu dunia akhirat guys ya. Oke guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.